Tulisan India kuno menyebutkan bahwa orang pertama yang menginjakkan kaki di Jawa adalah Aji Saka. Hal inilah yang memunculkan asumsi bahwa Aji Saka dan pengawalnya adalah nenek moyang orang Jawa. Tetapi, menguak misteri tentang asal-usul Aji Saka yang dikaitkan sebagai nenek moyang orang Jawa, bukanlah perkara mudah. Apalagi, legenda ini merupakan cerita rekaan tradisional bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya. Pada mulanya, legenda Aji Saka merupakan cerita lisan yang tersebar secara turun-temurun melalui mulut ke mulut dalam waktu yang lama. Karena cara persebaran yang demikian, dalam perjalanan waktu, tidak mustahil terjadi pergeseran. Setelah percetakan hadir di Hindia Belanda pada zaman Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, mulailah terjadi transformasi budaya dari tulis tangan ke cetak. Sejak itu, banyak karya sastra lama dan baru serta saduran diterbitkan. Di antara karya sastra lama yang diterbitkan, adalah Serat Manikmaya karya Kartamusada, yang antara lain berisi cerita Aji Saka. Karya ini, turut diterbitkan pada tahun 1852. Pada tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 1994, cerita Aji Saka terus diterbitkan. Terbitan cerita Aji Saka dalam bingkaian yang lebih luas dan kompleks, misalnya terdapat dalam Serat Manikmaya Suntingan Prijohoetomo, dan Serat Manikmaya Salinan Mas Ngabehironggo Panambangan. Selain itu, asal-usul Aji Saka juga disebut dalam berbagai versi yang berbeda, antara lain Bumi Majeti, Arab, India, Rum, dan bahkan Ronggoarsito mengatakan, ia berasal dari Lampung. Ketidakjelasan asal-usul Aji Saka, membuat imajinasi masyarakat semakin liar dengan munculnya nama alias dari Aji Saka, antara lain Haji Saka, Sang Hyang Aji Saka, Prabu Jaka Sangkala, Begawan Sakawayana, Purbawisesa, Sri Aji Joyo Amiseni, Prabu Idayaka, Prabu Sindula, Prabu Sri Mahapunggung III, Ki Ajar Padang III, bahkan ada yang menganggapnya sebagai Syekh Subakir dan Nabi Ishak. Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan sederhana, apakah Aji Saka benar-benar ada atau hanya tokoh rekaan belaka. Tapi, mari kita bedah satu persatu. Kata Aji dalam bahasa Jawa, ditulis sama dengan kata haji. Ini tentu berbeda dengan istilah haji dalam Islam, karena orang Jawa masa lalu, memakai istilah kaji untuk menyebut orang yang telah berhaji. Ada yang mengartikan, Aji sebagai raja atau pegangan raja. Kalau dirunut ke belakang, istilah ini telah ada sejak berabad-abad lalu, dan tercantum dalam beberapa prasasti. Misalnya dalam prasasti Palepangan 906 Masehi yang menyebut, luas satuan tanpa haji, adalah sekitar sekian meter persegi. Apapun artinya, kata Aji, telah ada sekurang-kurangnya tahun 906 Masehi. Kata Saka atau Caka, mempunyai beberapa penafsiran. Satu kelompok pendapat mengatakan, Saka, berasal dari bahasa Jawa Soko, yang berarti dari. Penganut penafsiran ini biasanya tidak rela, kalau bahasa Jawa dan aksara Jawa berasal dari India. Pada kenyataannya, istilah Saka, berasal dari bahasa Sanskerta, yang otomatis bukan berasal dari bahasa Jawa. Saka sendiri, merupakan nama suku Indo-Iran dari stepa Eurasia, yang mendiami Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, dan Maharashtra. Sejarawan Yunani kuno Herodotus dari abad 5 sebelum Masehi mengatakan, bahwa semua orang Indo-Iran, disebut dengan orang Skythian atau orang Saka. Dengan demikian, istilah Caka telah dilafalkan orang pada abad 5 sebelum Masehi. Medang Kamulan, merupakan kerajaan kuno yang disebut dalam beberapa legenda berbeda, dan beberapa manuskrip kuno. Kamulan, berarti permulaan, sementara Medang, merupakan kerajaan yang di kemudian hari dikenal juga dengan Kerajaan Mataram Hindu. Dengan demikian, Medang Kamulan secara bahasa, bisa diartikan sebagai Kerajaan Pramedang. Medang Kamulan, merupakan kerajaan historis nyata, karena disebut dalam berbagai manuskrip kuno. Misalnya salah satu teks lontar, yang menerangkan lokasi Medang Kamulan terletak di sebelah timur Demak seperti berikut. Mangka wonten ratu saking bumi tulen, arane Prabu Kacihawas. Punika wiwitaning ratu tulen mangka jumeneng ing lurah Medang Kamulan, sawetaning Demak, sakiduling warung. Dalam kaitannya dengan Aji Saka, Medang Kamulan merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Dewata Cengkar. Dia adalah seorang raja yang digambarkan sebagai raksasa dolim pemakan manusia, namun bisa dikalahkan Aji Saka.
Berdasarkan prasasti Canggal, Kerajaan Medang atau Mataram kuno, berdiri tahun 732 Masehi. Sehingga, kalau Aji Saka benar ada, ia seharusnya hidup sebelum tahun 732 Masehi. Sebagian cerita di Jawa mengatakan, bahwa Aji Saka adalah orang yang menciptakan penanggalan Saka. Mari kita tengok cerita sejarahnya. Istilah Caka memang terkenal, karena menjadi tonggak penanggalan tahun Saka, yang disebut juga dengan kalender Salivahana. Berbagai sumber sejarah tertulis mengatakan, bahwa Salivahana adalah seorang raja di India. Ia menetapkan hari bulan mati, bulan Kesanga, atau bulan Maret sebagai tanggal 1 bulan 1 tahun ke-1, pada tahun 78 Masehi. Kejadian penetapan penanggalan tersebut juga berada di India, bukan di Nusantara. Penanggalan Saka masih digunakan di masa sekarang oleh umat Hindu Bali, dengan sedikit modifikasi menjadi kalender Saka Bali berbentuk Syamsiah Komariah, atau Chandra Surya, atau kalender lunisolar. Meskipun dimodifikasi, perbedaan 78 sampai 79 tahun dari tahun Masehi, menunjukkan keterkaitan kalender Bali dengan kalender Salivahana di India. Dengan demikian, penanggalan Saka di Indonesia jelas berakar dari India. Kalau Aji Saka merupakan penemu kalender Saka, maka seharusnya ia bernama asli Salivahana. Sayangnya, tidak ada sumber sejarah tertulis di India yang mengatakan bahwa Salivahana meninggalkan istananya untuk mengarungi lautan. Kejayaan telah diraihnya, sehingga kalau sang raja meninggalkannya, akan menarik perhatian banyak orang, dan pasti akan tertulis di banyak sumber. Kenyataannya, tidak ada satupun. Salivahana justru tertulis mempunyai anak keturunan di kerajaannya. Jadi jelas, Salivahana bukanlah Aji Saka. Aji Saka juga dikenal sebagai penemu aksara Jawa Hanacaraka. Aksara Jawa modern saat ini sedikit berbeda dengan aksara Jawa tempo dulu yang dikenal dengan aksara Jawa kuno atau Kawi, dan menjadi aksaranya para penyair. Apabila kita mendalami ilmu paleografi yang mempelajari aksara kuno, akan diketahui bahwa aksara Kawi berasal dari aksara Pallawa yang mengalami penyederhanaan bentuk huruf pada sekitar abad 8 Masehi. Aksara Pallawa itu sendiri merupakan turunan aksara Brahmi dan berasal dari daerah India bagian selatan. Aksara Pallawa ini menjadi induk semua aksara daerah di Asia Tenggara, misalnya aksara Thai, aksara Batak, dan aksara Birma. Semuanya bukan tanpa bukti, karena prasasti-prasasti bertebaran di Indonesia. Mari kita urutkan lebih detail lagi. Huruf Pallawa, pertama digunakan dalam prasasti Tugu di Bogor sebelum tahun 700 Masehi. Huruf Pallawa terakhir, digunakan dari abad 7 hingga 8 Masehi, misalnya dalam prasasti Canggu. Huruf Jawa kuno pertama, digunakan dari tahun 750 hingga 925 Masehi, seperti dalam prasasti Polengan di Kalasan. Huruf Jawa kuno terakhir digunakan dari tahun 925 hingga 1250 Masehi, misalnya dalam prasasti Airlangga. Huruf Jawa kuno masa Majapahit digunakan dari tahun 1250 hingga 1450 Masehi, misalnya dalam Lontar Kunjarakarna. Huruf Jawa baru digunakan tahun 1500 hingga sekarang, dimulai dari Kitab Bonang pada masa Kerajaan Demak. Aksara ini digunakan oleh para wali di tanah Jawa dan menyebar hingga sekarang. Perubahan aksara-aksara tadi tidak serta-merta begitu saja. Jadi, dalam satu zaman, tidak terdapat aksara Pallawa akhir dan aksara Jawa kuno pertama secara bersamaan, melainkan beberapa huruf Pallawa berubah menjadi huruf Jawa kuno. Istilah dibuat oleh manusia, demikian pula dengan istilah aksara Pallawa dan Jawa kuno. Pada kenyataannya, aksara tersebut hanya berubah sedikit demi sedikit dalam jangka waktu ratusan, hingga lebih dari 1000 tahun. Istilah kerennya adalah berevolusi. Jadi, aksara Hanacaraka tidak diciptakan langsung mak bedunduk begitu saja. Aksara Hanacaraka merupakan hasil akhir dari proses lebih dari 1000 tahun. Dari ulasan Aji, tampak bahwa istilah Aji merupakan istilah kuno, sehingga bisa saja Aji Saka memang ada. Kemudian dari ulasan Saka, tampak bahwa istilah Saka berasal dari India. Kalaulah Aji Saka merupakan nama orang, ia pasti berasal dari India, atau sekurang-kurangnya diberi nama dengan pengaruh kuat dari India.
Lalu berdasarkan penanggalan, seseorang bisa saja mempunyai nama Aji Saka setelah tahun 78 Masehi, karena istilah Saka mulai populer di Nusantara setelah tahun 78 Masehi. Selanjutnya dari ulasan Medang Kamulan, tampak bahwa legenda Aji Saka berlatar waktu sebelum Mataram kuno, alias sebelum tahun 732 Masehi. Dengan demikian, posibilitas masa hidup Aji Saka adalah antara tahun 78 hingga 732 Masehi. Sekarang, mari kita lihat dari sisi yang paling penting dan menentukan, yaitu aksara. Dalam ulasan aksara, tampak bahwa aksara Pallawa berevolusi di tanah Jawa menjadi aksara Kawi, kemudian menjadi aksara Jawa modern saat ini. Era aksara Pallawa berakhir di abad 8 Masehi. Pada saat Sanjaya menegakkan lingga pendirian kerajaan Medang atau Mataram Hindu tahun 732 Masehi, ia memerintahkan Citraleha menuangkannya dalam prasasti batu cantik menggunakan aksara Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Ya, aksara Pallawa masa akhir. Aksara Jawa kuno yang paling tua yang ditemukan hingga saat ini adalah prasasti Dinoyo, berangkat tahun 760 Masehi. Berdasarkan data singkat tadi, tampak tidak logis kalau Aji Saka menciptakan Hanacaraka setelah tahun 732 Masehi. Karena Medang Kamulan sebagai setting waktu merupakan kerajaan yang eksis sebelum 732 Masehi. Huruf Jawa kuno pertama kali muncul tahun 760 Masehi dan itu pun belum sempurna, karena masih terus berevolusi hingga diakhiri Sunan Bonang tahun 1500-an Masehi. 31 konsonan hidup dalam aksara Pallawa berevolusi menjadi 20 konsonan hidup dalam jangka waktu ratusan tahun. Pengarang legenda Aji Saka ingin mengaitkan Aji Saka dengan perubahan aksara Pallawa akhir menjadi aksara Kawi awal. Namun, ia tidak tahu kapan huruf Pallawa berakhir. Prasasti Canggal baru ditemukan tahun 1884 Masehi. Salah satu manuskrip yang memuat kisah Aji Saka, yaitu Babat Sengkalaning Momana, ditulis oleh Pangeran Suryonegoro tahun 1865. Andai prasasti Canggal yang masih bertuliskan huruf Pallawa ditemukan 19 tahun lebih cepat, mungkin pangeran yang cerdas ini akan berpikir ulang dalam menulis cerita Aji Saka. Dalam satu bagian cerita, Aji Saka digambarkan membawa 20.000 keluarga dari India. Jumlah yang banyak, namun logis saja sebenarnya. Karena Dapunta Hyang Sri Jayanasa penguasa Sriwijaya, juga pernah memberangkatkan 20.000 tentara menggunakan perahu. Demikian pula dengan Laksamana Cheng Ho, yang membawa 27.000 awak dengan 307 kapal. Kalau yang dibawa Aji Saka 20.000 keluarga tanpa keahlian kemaritiman, mereka harus dibawa oleh awak kapal yang tidak sedikit. Sehingga, kemungkinan total manusia yang dibawa Aji Saka, kurang lebih sama dengan Cheng Ho. Jumlah yang sangat besar, namun masih mungkin dilakukan. Yang mengherankan adalah, tidak ada bukti tertulis yang menceritakan rombongan besar tersebut. Seharusnya ada peninggalan prasasti, lontar, manuskrip, atau legenda mirip-mirip yang diceritakan di berbagai daerah yang dilalui oleh rombongan. Sebagaimana terkenalnya rombongan Cheng Ho di berbagai daerah yang dilaluinya. Dengan demikian, cerita Aji Saka membawa 20.000 keluarga, adalah hoax. Selain studi paleografi, bantahan legenda Aji Saka adalah dari segi genetik. Sebelum mengaitkan dengan Aji Saka, mari kita ingat fakta yang lebih mudah kita pahami terlebih dahulu. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh berbagai suku bangsa dunia dan masih meninggalkan jejak genetik di bekas tanah jajahannya. Maka tidak heran, di Aceh masih terdapat gadis bermata biru, di Depok masih banyak Indo-Belanda berlogat Betawi, di Kampung Arang Purworejo terdapat keturunan tentara Afrika, dan begitu pula di berbagai pelosok Indonesia, masih didapati orang-orang yang penampilan fisiknya berbeda dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Kemungkinan besar, mereka adalah keturunan genetis dari bangsa manca yang pernah singgah di Nusantara. Nah, salah satu bagian dari cerita legenda Aji Saka adalah wujud Prabu Dewata Cengkar beserta kroni atau bangsanya, yang digambarkan sebagai raksasa pemakan manusia. Kanibalisme bisa terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga bagian kanibalisme tidak perlu diperdebatkan. Yang dipermasalahkan adalah, genetik raksasa, seharusnya sedikit atau banyak tetap diwariskan kepada anak turunnya.
Kalaupun Dewata Cengkar tidak mempunyai anak turun, suku raksasanya seharusnya tetap mempunyai anak turun. Kenyataannya, di area sekitar Demak sebagai lokasi legenda, atau daerah tertentu di Jawa, tidak didapati sekumpulan manusia bertubuh raksasa dibanding ukuran manusia Jawa pada umumnya. Yang ada, hanya 1-2 kelainan gigantisme, yang itu pun juga terdapat di berbagai bangsa lain. Jumlahnya hanya 1-2 kasus dalam setiap negara, tidak sampai menjadi sebuah suku. Dengan demikian, suku raksasa tersebut adalah hoaks belaka. Ini sama hoasnya, dengan penggambaran Aji Saka sebagai penemu Hanacaraka. Tapi akan berbeda, kalau cerita legenda tersebut merupakan karya sastra yang bermakna filosofis, maka itu sah-sah saja. Misalnya sifat buruk dan angkara murka digambarkan dengan sosok raksasa, sementara cerita Dora dan Sembada asisten Aji Saka yang melahirkan Hanacaraka, merupakan puitisasi alfabet Jawa. Puitisasi yang sangat indah, karena rimanya konsisten, dan mampu membentuk cerita. Huruf A, B, C, D, E, F, G, tidak mampu membentuk cerita bukan. Aji Saka, merupakan nama bermakna filosofis yang dalam. Puitisasinya juga sangat dalam, namun bukan berarti harus dianggap sebagai penemu aksara yang berevolusi selama 1000 tahun. Selain berbagai praduga dan pendapat yang telah disebutkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa legenda Aji Saka merupakan simbol misi kebudayaan asing ke Pulau Jawa atau Nusantara. Misalnya kisah Aji Saka ke Pulau Jawa, merupakan simbol datangnya misi kebudayaan India atau Hindu-Buddha di Nusantara. Sedangkan Aji Saka yang berhasil mengalahkan kemudian menggantikan Dewata Cengkar, merupakan simbol keberhasilan misi kebudayaan India membumi di Nusantara. Penduduknya yang sebelumnya masih terbelakang, dapat melek huruf dengan diciptakannya aksara Hanacaraka, dan diceritakan kalau hurufnya diciptakan dari sini, agar penduduk setempat suka belajar. Sedangkan dikisahkan, bahwa Prabu Dewata Cengkar akhirnya tercebur ke samudra akibat kibasan ikat kepala Saka, menyimbolkan bahwa masyarakat Jawa, membuka selebar-lebarnya pengaruh budaya asing. Tanpa mengabaikan jati diri atau budaya sendiri, budaya asing seperti India dan Timur Tengah itu, diharapkan dapat beradaptasi dan berasimilasi di dalam kehidupan masyarakat Jawa.